Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahasanya ada 3 dosa yang pertama kali terjadi di jagat raya ini, dan ketiganya adalah merupakan induk dosa. Artinya 3 dosa ini menghasilkan dosa-dosa yang lain. Ketiga dosa yang dimaksudkan, yang pertama adalah dosa sombong. Dan sombong adalah dosa yang pertama kali terjadi di jagat raya ini. Itulah dosanya iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Maka iblis pun menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, dan iblis mengatakan bahwasanya saya lebih baik daripada Adam karena engkau ciptakan dia dari tanah sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Maka Allah katakan tentang iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong dan dia tergolong makhluk yang kafir. Dan umumnya dosa-dosa kemusyrikan dan kekafiran adalah karena kesombongan. Kesombongan inilah yang menyebabkan Fir'aun tetap bertahan untuk tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Musa. Demikian juga rata-rata para penentang dakwah Rasul dan orang-orang yang tidak menerima apa yang diajarkan oleh para nabi dan Rasul, sebab pokok mereka adalah karena kesombongan. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orang yang mengikutinya menolak dan mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, zulman wa uluwa. Dan sebabnya kata Allah adalah karena 2 hal. Yang pertama adalah karena tumpukan kezaliman dan kemaksiatan yang mereka lakukan, kedurhakaan yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua adalah kesombongan yang ada pada diri mereka. Maka kesombongan adalah induk dosa, dan dari kesombongan ini muncul berbagai macam bentuk kekafiran dan penentangan terhadap dakwah dan tauhid. Oleh karena itu, maka tidaklah salah seandainya kita katakan bahasanya kesombongan adalah termasuk induk dosa. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dengan memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disebabkan karena hirsun, disebabkan karena kerakusan yang ada pada diri Adam. Ketika iblis datang menggoda Adam dengan mengatakan bahwasanya tidaklah Allah melarangmu untuk memakan buah surga ini, kecuali karena jika engkau memakannya maka engkau akan menjadi malaikat atau engkau akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Maka mendengar kata-kata iblis tersebut, maka bapak kita Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam muncul pada diri beliau rasa ragus untuk mendapatkan, untuk menjadi orang yang abadi dalam surga, menjadi orang yang kekal dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka karena dorongan rasa rakus inilah kemudian Adam tergoda untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, mendekati bahkan memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati. Dan rakus adalah sumber banyak dari dosa, maka dia adalah induk dosa. Betapa banyak orang melakukan perbuatan mencuri, korupsi, boleh jadi merampok, dan motivasi dan yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut adalah karena rakus. Karena rakus untuk memenuhi perut, demikian juga rakus untuk memenuhi kebutuhan apa yang ada di bawah perut. Maka terjadilah yang namanya zina, terjadilah apa yang namanya homoseksual, terjadilah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan seksual dikarenakan rakus untuk dan tidak bersabar untuk memuaskan kebutuhan perut dan apa yang ada di bawah perut. Maka karena rakus inilah, maka banyak orang melakukan berbagai larangan
banyak orang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Yang seandainya mereka mau bersabar dan mereka tahan rakus yang ada dalam dirinya, maka mereka akan bisa selamat dari berbagai macam dosa dan maksiat. Kemudian saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, dosa yang ketiga yang merupakan dosa pertama di dunia ini dan di jagat raya ini adalah dosa hasad. Inilah dosa yang ada dan pelanggaran yang ada pada diri salah satu anak Adam, sehingga dia membunuh saudaranya yang lain. Manakala saudaranya tersebut korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan korban dirinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia hasad. Kenapa korban saudaraku Allah terima, sedangkan korban diriku tidak Allah terima? Karena hasad inilah kemudian salah satu anak Adam ini melakukan pembunuhan yang pertama kali terjadi di dunia ini. Dia bunuh saudaranya sendiri, dia bunuh seorang yang satu darah dengan dirinya, satu ayah dan ibu dengan dirinya, dikarenakan hasad. Maka hasad atau iri atau dengki adalah satu penyakit yang sangat berbahaya, karena hasad ini menimbulkan banyak macam dosa. Maka ada orang yang melakukan ribah, menggunjing orang lain disebabkan karena hasad. Orang melakukan tajasus, menyelidik-nyelidiki dan mencari-cari kekurangan dan keburukan orang, tidak lain dan tidak bukan karena hasad. Demikian juga orang membuat fitnah, membuat buhtan, membuat apa yang disebut dengan berita bohong yang disandarkan kepada orang bahasanya si A itu melakukan demikian dan demikian, tidak lain dan tidak bukan adalah karena hasad dalam dirinya. Dia lakukan itu semua untuk memuaskan hasad yang ada dalam benaknya, yang ada dalam hatinya. Maka dari hasad ini muncullah berbagai tindakan yang tergolong dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Iyyakum wal hasada, hendaklah kalian mewaspadai hasad. Fa innahu ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatoba." Karena hasad itu akan memakan berbagai macam amal saleh, akan memberangus berbagai macam amal kebajikan, sebagaimana api bisa melahap habis kayu-kayu kering yang merupakan kayu-kayu bakar. Maka berbagai macam amal kebajikan hapus dan hilang disebabkan hasad. Karena hasad ini membuahkan berbagai macam keburukan, berbagai macam maksiat yang karenanya maka membuahkan berbagai macam keburukan dan berbagai macam kemaksiatan. Oleh karena itu, maka hasad sangat layak untuk disebut sebagai salah satu dari induk dosa. Oleh karena itu, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari tiga macam dosa ini yang merupakan induk-induk dosa, yang diharapkan jika kita terlindung dari tiga dosa dan penyakit ini, maka Allah akan jaga kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Yang pertama adalah kesombongan, dan yang kedua adalah rakus, dan yang ketiga adalah hasad.